Hey Hop Pop Games. Pada akhir tahun 2021 kemarin, Indonesia dilaporkan mengalami produksi yang berlebih dalam industri semen. Gak main-main. Dari data Asosiasi Semen Indonesia, produksi semen 2021 yang mencapai 116 juta ton hanya terjual 71,78 ton. Ini menandakan ada sekitar 45 ton semen yang tidak terpakai dan hanya tinggal di gudang. Tentu saja hal ini menjadi kabar buruk untuk Indonesia. Meskipun semen menjadi salah satu komponen paling digunakan dalam sebuah pembangunan. Nah, bicara soal semen, meski hal ini sudah sering dilihat, tapi tahu nggak sih gimana sih semen dibuat? Sama dong kayak aku. Makanya buat yang belum tahu, yuk kita telusuri bersama dalam video kali ini proses produksi semen di pabrik. Dalam proses produksi semen dalam pabrik, hal pertama yang dilakukan adalah persiapan bahan utama. Untuk semen, bahan utamanya adalah batu kapur dan tanah liat yang didapatkan dari tambang alam seperti gunung. Di Indonesia, tambang batu kapur yang jadi produsen utama untuk batu kapur adalah daerah Tuban, Jawa Timur, dan Rembang di Jawa Tengah. Masalah proses ekstraksi, batu kapur biasa diekstrak dengan menggunakan bahan peledak. Proses ini tentu butuh tenaga ahli agar ledakan tidak merugikan tambang ataupun menelan korban. Nah, karena dihitung secara presisi juga nih, tambang batu kapur bisa terlihat bertingkat seperti berikut. Setelah ledakan sudah selesai, maka batu kapur yang dihasilkan kemudian diangkut menggunakan alat berat ke dalam pabrik. Sesampainya di pabrik, bahan utama kemudian dihancurkan. Batu kapur yang tadinya gede banget bakal diubah menjadi lebih kecil agar lebih mudah diprosesnya. Tumpukan bahan utama yang dihasilkan ini bernama prahomogenisasi. Biasanya dalam tahap ini akan ada pihak quality control dari pabrik yang menilai kualitas dari bahan utama. Penilaiannya itu bervariasi, mulai dari cuman lihat-lihat doang sampai dikerjain di lab. Nah, untuk menjaga keselamatan para pekerja juga nih, proses ini full dikerjakan oleh mesin dan jadi tempat akses terbatas. Kebayang jadinya kalau ada pegawai yang ketimpa taburan batu kapur. Kalau 1-2 biji sih nggak masalah, tapi kalau 1 ton, iyalah ini urusannya. Kalau sudah sesuai dengan standar pabrik, tumpukan material tadi kemudian masuk nih ke dalam tahap pencampuran. Pada tahap ini, mesin raksasa digunakan sebagai alat pencampur utama. Dalam mesin ini, material tadi dicampurkan dengan berbagai bahan lain seperti biji besi, pasir, dan juga batu. Mesin raksasa tadi bakal terus bergerak sampai struktur pasir yang diinginkan sesuai dengan standar perusahaan. Setelah struktur yang diinginkan didapatkan, maka bahan tadi masuk ke mesin selanjutnya yang bernama silos. Mesin ini yang bertanggung jawab untuk mengatur sifat kimia dan sifat fisika dari hal yang dihasilkan tetap konsisten. Dalam mesin ini juga nih daya rekat dari semen ditentukan. Jadi kalau mesin ini rusak, pabrik semennya bisa langsung gulung tikar sultan, semen bisa langsung sedikan. Setelah dicampur, sekarang semen bakal masuk nih dalam tahap pembakaran. Dengan menggunakan pembakaran bertingkat, mesin tadi bisa menghasilkan suhu hingga 2000 derajat Celcius. Bayangin gak tuh 2000 derajat Celcius? Kalau dekat-dekat, mesin ini sudah dibilang tutorial siksa neraka gak sih? Jadi kalau kamu nggak tahan panas, ya jangan bikin dosa, besti. Nah, karena proses ini menggunakan bahan bakar yang banyak, pabrik semen tidak menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama karena bisa meningkatkan penghasilan CO2 yang berbahaya untuk dunia loh, gengs. Makanya pembakaran ini banyak menggunakan bahan alternatif seperti kayu, bahkan bahan bekas. Jika sudah selesai dibakar, bahan utama tadi bakal tampak kayak gini nih. Bahkan tadi kemudian didinginkan saat suhunya 1000 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Suhu derajat Celcius ini dianggap efisien
sebagai suhu tetap saat bahan utama tadi disimpan. Setelah disimpan cukup lama, bahan utama tadi kemudian masuk nih ke tahap pencampuran kedua. Dalam tahap ini, bahan tadi dicampurkan dengan gypsum dan pozzolan dengan proporsi yang berbeda-beda untuk jenis semen yang berbeda pula. Biasanya, resep dan komposisi ini menjadi rahasia loh tiap pabrik. Pokoknya industri ini sama aja deh dengan industri makanan. Bahannya sama, tapi kalau tangan yang ngerjain berbeda, ya hasilnya juga berbeda. Kalau tahapan pencampuran ini selesai, maka semen siap pakai sudah dihasilkan dan kemudian kembali disimpan. Saat penyiapan dilakukan, ada juga nih proses quality control yang dilakukan untuk mengetahui kualitas dari semen. Biasanya daya rekat, daya pencampuran dengan air, dan kemampuan mengeras menjadi hal utama yang dites. Tapi kalau nggak lulus tes, jadi ya harus dicampur lagi di tahap pencampuran kedua tadi dan bukan dibuang. Ya kalau dibuang sih bisa rugi benar pabriknya. Tahap selanjutnya ya ditinggal dikemas dan siap deh digunakan. Dari sini semen kemudian digunakan untuk berbagai macam hal seperti membangun rumah, gedung perkantoran, jembatan hingga trotoar yang digunakan.